Mari kita membahas soal WeChat, aplikasi yang malu-malu dipakai oleh banyak kalangan dengan nama-nama samaran untuk tujuan yang TTA lah, tahu-tahu aja. Sebenarnya membahas masalah aplikasi ini buat saya seperti membuka celana saya sendiri di depan publik. Akan tetapi karena permintaan salah satu teman saya yang justru sebenarnya suka sekali menggunakan aplikasi ini untuk tujuan pemuasan hasratnya, hasrat sesaat, maka dengan menghela nafas panjang, saya akan membahasnya di konten saya sekarang ini. Masa bodoh lah, hajar terus. Bahwa kenapa teman saya ini yang jelas-jelas masih menggunakan aplikasi ini meminta saya untuk menjadikan masalahnya ini sebagai tema. Itu yang pertama-tama akan saya kulik. Apa justru ia ingin membumi hanguskan aplikasi terkutuk ini dari smartphone-nya maupun smartphone orang lainnya. Dia pengennya hilang. Kayak bisa aja. Sepertinya ya sudah gusar teman-teman. Sudah lelah, capek melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya. Dengan apa-apa ajaran yang didapatkan baik itu dari agama maupun orang tuanya. Mungkin ya. Namun sepertinya ia sendiri pun masih lah. Tidak bisa menghapusnya secara permanen. Hapus, pasang lagi, hapus, pasang lagi. Karena gampang saja. Dan memang kalau urusan-urusan kayak begini nih, urusan-urusan yang tidak tentu pasal kayak gini nih memang mudah, gampang, dan ada aja jalannya, ya kan? Apa sih sulit sekali untuk benar-benar menghilangkan atau melepaskan urusan ini. Nah, kalau saya kemarin membahas soal sabu dan bagaimana merusak dan berbahayanya barang tersebut, nah urusan ini, urusan di aplikasi micet ini lebih berbahaya lagi kalau sampai pada tahap kecanduan. Kayak teman saya itu, kalau sabu barang bagusnya ya sekitar 2-3 jutaan lah per gramnya kan. Nah kalau urusan ini barang mahal juga bisa menghabiskan dalam satu kali transaksi itu jutaan, puluhan juta, atau bahkan sebuah iPhone model terbaru, mudah. Ya walaupun ya bisa juga dengan modal 100.000, ego dikit-dikit, 5 menit lepas, udah sambil tutup mata, mau kayak gimana pun bentuknya, ya kan? Terus apakah kita biarkan saja perbuatan maksiat ini merajalela? Fakta yang ada saat ini sepertinya begitu. Kita sepertinya walaupun tidak melakukannya, lebih cenderung menutup mata, menutup telinga. Padahal kalau kita lihat di jalan-jalan saja sekarang udah kelihatan lah. Jam 12 malam, jam 1 malam, perempuan-perempuan walaupun hujan-hujan masih pakai rok mini, celana pendek, ketat, berseliweran, habis pulang pengajian. Kita memang lebih cenderung ya lebih suka menutup mata dan telinga. Tapi sebelum kita jauh membahas masalah ini, perlu saya tekankan ya, bukan kapasitas saya sama sekali untuk meributkan masalah ini. Hanya karena lagi-lagi tadi itu, permintaan teman saya lah, sehingga saya akhirnya mau membahas masalah ini. Saya sendiri ini bukan orang yang benar-benar bersih atau layak dijadikan contoh lelaki yang toladan. Gak sama sekali. Hanya saja mungkin layaknya semua laki-laki gak beres yang bermetamorfosa menjadi seorang bapak, seorang ayah. Saat ini saya memiliki 3 orang anak perempuan, 2 orang sudah dewasa malah.
Jadi ya saya kira tidak ada salahnya juga untuk membahas masalah ini. Sebagai pengingat sajalah untuk diri sendiri yang masih belum baik sama sekali seperti yang saya sampaikan tadi. Bahwa apa-apa yang kita lakukan ya pasti ada akibatnya. Harus siap untuk menerima saja sebagai seorang suami maupun sebagai seorang bapak. Dan bahwa permasalahan ini sebenarnya dekat sekali dengan kita, dengan lingkungan kita. Tapi karena ya tadi yang saya sampaikan, kita tutup mata, tutup telinga, ya seperti nggak ada. Seperti ya bukan menjadi urusan kita. Emang. Ini sebenarnya urusan orang-orang terkait, aparat, pemerintah. Teman saya mintanya aparat harusnya tindak dong. Gampang kok itu nemuin orang-orang yang terlibat di dalam bisnis ini. Aplikasi ini memudahkan kita untuk menemukan orang-orang di dalam bisnis ini dengan letak lokasi dan posisi yang jelas. Kalau aparat mau memberantas masalah ini beres. Tapi kenapa aparat nggak mau? Ngapain? Kalau mau beres. Kalau sekarang nggak beres, menurut kalian? Kenapa? Bahwa di dalam aplikasi ini, sayangnya tidak hanya berisi perempuan-perempuan di usia dewasa, tapi juga akan mudah kalian temukan anak-anak perempuan yang masih seharusnya berada di sekolah. Iya, demi mendapatkan uang yang mudah, cepat, banyak. Cukup 1 jam, paling lama 2 jam, 5 atau 10 lembar, ratusan ribu bisa dengan mudah mereka dapatkan. Cepat, banyak. Bisa untuk naktir teman-teman, bisa untuk beli HP baru. Gampang. Tidak perlu capek-capek berkebun, berladang, jagain warung emak. Tidak perlu. Atau melakukan kerja-kerja yang butuh kerja keras lainnya ya nggak perlu. Dan itulah fenomena sebenarnya. Saking mudahnya menjalankan bisnis ini, saking besarnya keuntungan. Sehingga ya tadi hukum penawaran dan permintaan berlimpah. Lagi ya itu kelemahan kaum Adam kan memang selain masalah harta dan tahta ya jelas wanita. Kemanapun laki-laki berusaha untuk menyangkal, menolak, atau menyembunyikannya. Hanya saja cara penanganannya beda-beda. Ada yang sekedar ya sebaiknya berimajinasi atau berfantasi liar sajalah. Kalau istri di rumah tidak cukup. Ada yang sampai pada tahap eksekusi. Disinilah yang menjadi sebab terciptanya pasar di aplikasi urusan ini. Lagi kalau duit di tangan banyak ya, didapatkan dengan cara yang tidak benar lagi. Penyaluran pun ya cenderungnya yang nggak benar. Kalau orang yang kerjanya benar, dapatnya halal benar, baik, mau ngeluarin duit untuk hal-hal yang nggak benar itu sayang kayaknya ya. Apalagi yang nggak ada duit, yang masih mikir besok makan apa, boro-boro. Dan sayangnya urusan ini dari zaman Nabi pun nggak pernah hilang. Hanya saja sekarang bertransformasi menjadi ya lebih mudah diakses. Luar biasa lebih mudah untuk diakses. Pada akhirnya ya memang urusan ini kembali ke masing-masing ya. Saya percaya pembuat bisnis ini sebenarnya tidak berniat sama sekali. Orang-orang menggunakan aplikasi ini pada akhirnya untuk urusan bisnis lendir. Namun ya itu, kemudian perkembangannya dimanfaatkan oleh para lelaki hidung belang. Yang setiap hari belangnya atau cuman kadang-kadang malam, ada kadang-kadang pas habis gajian atau pas proyek cair. Dan dimanfaatkan juga oleh para perempuan, baik itu yang benar-benar perempuan maupun yang jadi-jadian untuk menjajakan diri.
Ini sepertinya sudah memang tidak bisa terelakkan lagi ya. Sepertinya memang ya sudah wayahnya, sudah masanya. Siapa yang salah sih sebenarnya dalam urusan ini? Ya, para lelaki hidung belang jelas salah. Para perempuan yang menjajakan diri juga jelas salah. Namun juga para aparat yang tidak menindak tegas masalah ini salah juga kan. Pemerintah yang tidak berusaha secara maksimal memberikan pekerjaan yang layak atau menyantuni mereka, itu juga ambil bagian dari masalah ini. Masyarakat yang pura-pura buta dan tuli juga, menurut saya, ambil andil. Orang tua kita yang diam-diam baik, atau tadi itu ngomong baik-baik di mana-mana di luaran, tapi pas sendirian gak sama. Jadi kalau semuanya salah, jangan-jangan udah jadi pembenaran dong. Mungkin itulah mengapa aplikasi haram ini tumbuh dengan suburnya. Bahwa di dunia ini memang pada dasarnya ya serba salah. Yang benar-benar benar mungkin ya nantinya sampai urusan di dunia ini kelar. Bahwa kita harus akui dunia ini semakin rusak oleh kita yang tak pernah bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Tidak hanya masalah urusan ini. Jadi ya semoga yang maha pengampun maulah ya mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Dan semoga kita diberi petunjuk yang lurus. Diberi hukum yang sepantasnya. Hukum dengan kasih sayangnya. Jadi bro, yang meminta saya untuk membahas masalah ini, dah ya, cukup ya. Simpulannya sederhana saja. Sudah sampaikan beberapa kali. Mau terus-terusan seperti ini silakan. Mau melakukan ini terus-terusan silakan. Sudah jelas aturan dan larangannya dari apa yang kamu ketahui. Cuma ya tadi, kita harus siap dengan segala konsekuensi. Semalu, sesakit apapun itu. Dah ya bro, malu.